Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan di hari Jumat yang penuh barakah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim laki-laki, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan rangkaian amalia pada hari ini dan hari-hari yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kami sebagai khatib mengajak diri kami pribadi khususnya kepada jamaah sekalian umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang paling baik dalam menjalani kehidupan, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Berbekallah dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita selamat di dunia dan terlebih-lebih di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Segala nikmat ini adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad
nikmat yang banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan inilah yang harus dijawab, yang dijawab oleh Al-Quran, yaitu ayat kedua dari surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua bentuk ibadah. Pertama adalah ibadah salat yang memang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas harian kita dengan melaksanakannya 5 waktu dalam setiap harinya, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang kedua adalah ibadah dengan berkurban yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban di hari raya haji atau hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari sisi bahasa sendiri, kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qaraba, yaqrabu, kurbanan yang artinya dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kurban, kita dituntut berkorban, menyisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan memberikannya kepada orang lain yang memerlukan. Tentu kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar dalam berkorban, dengan berkurban ini. Jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita miliki tidak membuatkan hasil dan jauh dari hakikat ibadat kurban itu sendiri, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah niat sehingga kita malah akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena niatan yang salah seperti ingin dipuji oleh orang lain dan niatan-niatan lainnya yang tidak lillahi taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkadah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Nabi Muhammad SAW pun telah memberi contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat, sebagaimana sebuah kesunahan yang ditekankan dan rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri, sebagaimana hadis dari Nabi dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ma'amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha lata'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlatiha wa anaddama la yaqaw minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial berupa berbagi rezeki untuk membahagiakan orang-orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia, dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud, sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun akan bahagia dan damai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakannya, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat dan terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak berkurban, padahal sebenarnya kita mampu. Ma'asyiral muslimin, marilah kita bersama-sama menjadi hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintah-perintahnya, terutama perintah sunnah berkurban. Jangan sampai kita pada kondisi yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar yang pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah mudah-mudahan pada kesempatan ini di tahun ini kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yakni berkurban. Kalaupun belum pada tahun ini, mudah-mudahan kita niatkan akan ikut berkurban atau melaksanakan kurban pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.